Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 12 pada hari ini akan mempresentasikan materi mengenai dilema kebijakan impor dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Di mana kelompok 12 itu sendiri terdiri dari Saudara Amrul Hidayat, Saudari Nur Annisa Baharsyam, dan Saudara Muhammad Maulana. Materi pertama akan disampaikan oleh Saudara Muhammad Maulana, kepadanya dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian dilema kebijakan impor dan pembangunan ekonomi. Kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak. Istilah ini dapat diterapkan pada pemerintahan, organisasi, dan kelompok sektor swasta, serta individu. Dalam suatu pemerintahan, kebijakan merupakan suatu hal yang penting karena kebijakan dapat memberikan dampak yang baik bagi kehidupan masyarakat. Untuk kebijakan ekonomi adalah kebijakan yang mengacu pada tindakan sebuah kebijakan pemerintah dalam mengambil kebijakan atau keputusan di bidang ekonomi. Kebijakan ini dapat pula mencakup di dalamnya sistem untuk menerapkan sistem perpajakan, suku bunga, dan anggaran pemerintah, serta pasar tenaga kerja, kepemilikan nasional dan otonomi daerah dari investasi pemerintah ke dalam perekonomian. Baik, mungkin itu saja penjelasan saya mengenai pengertian dilema kebijakan impor dan pembangunan ekonomi. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kebijakan pemerintah di bidang impor dan hal yang mempengaruhi impor. Kebijakan pemerintah di bidang impor. 1. Tarif. Tarif diambil oleh pemerintah dengan menetapkan tinggi untuk melakukan impor suatu jenis barang. 2. Kuota. Kuota total jumlah yang ditentukan yang bisa diimpor. Nah, hal yang mempengaruhi impor yaitu jika produksi di dalam negeri belum ada, namun barang jasa tersebut sangat dibutuhkan di dalam negeri, atau jika produksi dalam negeri sudah ada, tetapi hasilnya belum dapat mencukupi kebutuhan di dalam negeri, sehingga masih perlu melakukan impor. Nah, mungkin itu saja penjelasan saya mengenai kebijakan pemerintah di bidang impor dan hal yang mempengaruhi impor. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih atas pemaparan materi yang disampaikan oleh Saudara Muhammad Maulana. Selanjutnya, materi mengenai pengaruh impor dan ekspor terhadap pertumbuhan ekonomi suatu negara akan dibahas oleh Saudara Amrul Hidayat. Kepadanya dipersilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang bagaimana pengaruh impor dan ekspor terhadap pertumbuhan ekonomi suatu negara. Nah, di mana kondisi ekonomi suatu negara sangat mempengaruhi aktivitas bisnis internasional, baik itu ekspor dan impornya. Karena apabila kondisi ekonomi suatu negara dalam keadaan baik, maka akan berdampak positif pada kegiatan bisnis yang berskala internasional, termasuk impor dan ekspor barang. Jadi jelas bahwa di sini kita dapat mengetahui bahwa ketika negara dapat
melakukan suatu ekspor dan impor barang, maka akan berdampak positif terhadap laju pertumbuhan ekonomi negara. Seperti itu, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih atas pemaparan yang disampaikan oleh Saudara Amrul Hidayat. Pemaparan materi selanjutnya yaitu saya sendiri yang akan membahas mengenai impor di Indonesia. Jadi dalam melakukan kerjasama perdagangan internasional, tentu saja tidak dapat selalu berjalan sesuai dengan kondisi yang diinginkan. Banyak masalah-masalah yang menjadi faktor penghalang bagi masing-masing negara yang terlibat. Nah, masalah ini terbagi menjadi dua kelompok utama, yakni masalah yang bersifat eksternal dan internal. Nah, masalah yang bersifat eksternal ini meliputi hal-hal yang terjadi di luar perusahaan yang akan mempengaruhi kegiatan ekspor-impor. Nah, dalam menjalankan kerjasama, kepercayaan adalah salah satu faktor eksternal yang penting untuk menjamin terlaksananya transaksi antara eksportir dan importir. Dua pihak yang tempatnya berjauhan dan belum saling mengenal merupakan suatu risiko jika dilibatkan dengan pertukaran barang dengan uang. Apakah importir ini percaya untuk mengirimkan uang terlebih dahulu kepada eksportir sebelum barang dikirim atau sebaliknya? Apakah eksportir mengirimkan barang terlebih dahulu kepada importir sebelum melakukan pembayaran? Nah, masalah yang bersifat internal ini meliputi hal-hal yang terjadi di dalam perusahaan yang akan mempengaruhi kegiatan ekspor-impor, seperti persiapan teknis yang menyangkut persyaratan-persyaratan dasar untuk pelaksanaan transaksi ekspor-impor berupa status badan hukum perusahaan. Untuk kebijaksanaan dalam pelaksanaan ekspor-impor, keberhasilan transaksi ekspor-impor sangat didukung oleh sejauh mana pengetahuan atau pemahaman eksportir-importir menyangkut dasar-dasar transaksi ekspor-impor, tata cara pelaksanaan, pengisian dokumen, serta peraturan-peraturan dalam dan luar negeri. Untuk impor di Indonesia mengalami naik turun dari tahun ke tahun. Badan Pusat Statistik mencatat nilai impor Indonesia pada Juli 2020 tercatat US dollar 10,47 miliar atau turun 2,73% dibandingkan bulan sebelumnya yakni Juni 2020. Ini terjadi diduga karena terjadi penurunan impor non-migas 5,70%. Sementara itu, secara year on year, impor migas mengalami penurunan sebesar 45,19% dari US dollar 15,52 miliar pada Juli 2019 menjadi US dollar 10,47 miliar pada Juli 2020. Impor non-migas juga mengalami penurunan secara year on year, yakni 30,95% dari US dollar 13,77 miliar pada Juli 2019 menjadi US dollar 9,51 miliar pada Juli 2020. Nah, Direktur Eksekutif Indef Tauhid Ahmad, beliau mengatakan secara umum total perdagangan internasional Indonesia dengan para mitra dagang ini menurun drastis. Jadi terjadi penurunan sejak Januari hingga Mei 2020 sebesar 11,25% dibandingkan periode yang sama pada tahun 2019. Hal ini dikarenakan kondisi di masa pandemi yang membuat negara-negara mitra dagang Indonesia mengalami resesi selama 6 bulan. Tentu saja ini bukanlah suatu kabar yang baik karena akan sangat berpengaruh pada potensi pasar bahkan ekspor Indonesia sendiri. Jadi dapat disimpulkan bahwa ekspor berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dalam jangka pendek. Ekspor yang meningkat tentu saja akan mendorong peningkatan produksi dalam negeri. Nah, produksi yang meningkat akan menggerakkan roda perekonomian dalam negeri sehingga pertumbuhan ekonomi meningkat. Namun, hasil dari ekspor tentu saja hanya akan berjangka pendek jika hasil ekspor Indonesia hanya akan digunakan untuk membayar impor dari negara lain. Di sisi lain, impor juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang.
Barang dan jasa yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan sebagai bahan baku produksi banyak yang diimpor dari negara lain. Apabila barang dan jasa yang diimpor dari luar negeri meningkat, maka akan mendorong peningkatan kegiatan perekonomian dalam negeri, baik produksi, konsumsi, dan distribusi. Jika kegiatan perekonomian berjalan dengan baik, maka akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Demikian yang dapat kami sampaikan dari kelompok 12. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.